明现，运生日月，Hai Sobat Movie, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Mimin harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan melanjutkan Donghua Spirit World Sovereign part ke-58. Yang mana di part kali ini kita akan membahas episode 139 dan 140 season keempat. Sebelum dimulai, jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, dan komen sebagai uang parkir buat Mimin beli kopi, oke? Jika sudah, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Melanjutkan part sebelumnya, setelah Juyun dan kawan-kawannya memasuki sebuah makam, mereka bertemu dengan sosok jiwa yang bangkit di sana, yang merupakan jiwa dari ketua sekte peri bintang di masa lalu. Di sini karena tak sengaja membangunkan senior tersebut, Balik Wangsen pun kemudian meminta maaf. Dan untungnya senior itu tidak berniat jahat kepada mereka. Dia kemudian memuji Bai Li Guangsheng karena meskipun masih muda tapi kultivasinya sudah mencapai ranah roh surgawi tingkat ke-7 dan bahkan berada di penyatuan pedang dengan roh. Kemudian karena menyadari Juyun dan kawan-kawannya ini bukanlah bagian dari sekte peri bintang miliknya, senior itu pun menduga bahwa sekte peri bintang sudah hancur dan Juyun membenarkan akan hal itu. Lalu karena sudah ditakdirkan untuk bertemu, senior itu pun kemudian memberikan sebuah hadiah kepada mereka. Karena senior ini tahu bahwa tujuan mereka memasuki alam rahasia bintang kuno ini pastinya demi mendapatkan manfaat dari reruntuhan sekte bintang kuno miliknya. Oleh karena itu, dia pun mengeluarkan sebuah anak tangga yang berisikan persepsi pengalaman kultivasi semasa hidupnya. Dan kemudian mempersilahkan Juyun, Bai Li Guangsheng serta Su Jingan untuk masuk ke sana. Tapi di sini Juyun tidak masuk ke sana karena Juyun melihat tangga ini bukanlah tangga ingatan, melainkan sebuah ruangan menuju dimensi lain. Dan menurut Juyun tidak akan ada perbedaannya jika Juyun masuk ke sana. Melihat sikap Juyun ini, senior itu pun menjadi sadar kalau orang yang ada di depannya adalah orang yang luar biasa. Apalagi senior ini mengetahui kalau Juyun memiliki batu bintang yang merupakan artefak milik sekte peri bintang. Oleh karena itu, senior itu pun menanyakan apa saja yang telah terjadi setelah kehancuran sekte peri bintang miliknya kepada Juyun. Juyun kemudian menjelaskan semua hal yang dia ketahui. Mulai dari bagaimana hancurnya sekte peri bintang, penyerangan aula peri dan juga di Tianyi yang mencuri artefak milik sekte peri bintang. Dan juga yang lain-lainnya. Setelah mendengar hal itu, senior itu pun menanyakan bagaimana bisa batu peri bintang yang sudah diambil di Tianyi jatuh ke tangan Juyun. Namun Juyun hanya berkata apakah senior ini percaya dengan reinkarnasi. Mendengar kata reinkarnasi, senior itu pun akhirnya paham kalau pantas saja Juyun terlihat masih muda. Tapi pikirannya dan jiwanya sangat berbeda dengan orang seumurannya. Apalagi ranah pedangnya juga telah mencapai ranah penyatuan pedang dengan roh. Kemudian setelah berbincang-bincang, Juyun di sini menanyakan sesuatu hal kepada senior tersebut. Apakah ketua sekte peri bintang Sui Luokyu memiliki nadi 9 embun seperti Sui Liu Xiang?
Dan senior itu pun menjawab benar bahwa Sui Luokyu memiliki nadi 9 embun. Dan memberitahu meskipun pada umumnya seseorang yang memiliki nadi seperti itu tidak dapat memadatkan seni bela dirinya, tapi dengan metode yang sangat misterius yang Master Sekte itu miliki, ia pun mempunyai sebuah cara untuk memiliki roh bela dirinya. Kemudian setelah itu, Chun pun menanyakan apakah Sui Luokyu memiliki keturunan. Namun sayangnya senior tersebut tidak mengetahuinya. Karena di masa lalu keluarga Sui memiliki banyak cabang. Dan di saat penurunan Sekte Peri Bintang, semua keluarga yang terikat oleh Sekte Peri Bintang menjadi kacau. Setelah mendengar jawaban itu, meskipun belum pasti, di sini Chun menduga kalau Istana Juhan sepertinya sudah mengetahui bahwa alam rahasia bintang kuno ini adalah tempat peninggalan dari Sekte Peri Bintang. Dan pastinya tujuan mereka adalah untuk mendapatkan warisan dari Sui Luokyu. Dan sepertinya masih ada keturunan keluarga Sui di Istana Jiuhan. Kemudian setelah itu senior itu pun menjadi penasaran dengan kultivasi yang telah Chun capai sebelum dia bereinkarnasi. Dan ternyata Chun dulunya hampir mencapai ranah Martiar Emperor. Dan mendengar hal itu senior itu pun menjadi kagum dan ingin sekali bertarung dengan Chun. Karena sebentar lagi jiwanya akan menghilang. Mendengar hal itu, Chun pun menerima permintaan dari senior tersebut. Dan mereka pun masuk ke dalam alam mimpi yang dibuat oleh senior itu. Di alam mimpi ini, kultivasi mereka sama-sama di ranah roh surgawi tingkat kelima. Tapi kekuatan spiritual di sini tidak ada habisnya dan mudah sekali dikendalikan. Jadi tingkatan kekuatan yang sebenarnya bergantung pada diri sendiri. Sebenarnya di sini Chun khawatir dengan kondisi senior itu. Karena dengan senior itu menciptakan alam mimpi ini, maka senior tersebut menjadi lebih cepat menghilang. Karena telah mengerahkan banyak kekuatan. Namun hal ini tidak menjadi masalah bagi senior tersebut. Dan justru dia merasa lebih senang bisa melakukan hal ini. Dan memang keinginannya untuk menghabisi waktu terakhirnya dengan merasakan sekali lagi pertarungan yang hebat. Oleh sebab itu, Chun pun menghormati permintaan dari senior itu. Dan kemudian mereka pun bertarung dengan sekuat tenaga. 这才像个样子。明确。Di sini setelah Chun berhasil menahan serangan terkuat dari senior itu pun kemudian menjadi kagum dengan kemampuan Chun. Apalagi dengan pedang milik Chun yang terlihat seperti pedang biasa namun bisa mengimbangi pedang azur miliknya. Chun kemudian menjelaskan secara singkat mengenai pedang miliknya. Dan setelah mendengar itu semua, senior itu pun merasa puas karena bisa dikalahkan oleh pedang yang hebat. Kemudian setelah itu senior itu pun mengeluarkan sebuah gulungan yang berisikan persepsi ilmu pedang miliknya. Dia berharap dengan bantuan persepsi ini bisa membantu Chun dalam melangkah ke ranah Martiar Emperor. Meskipun dirinya mengetahui kalau Chun ini lebih mendalami ilmu pedang dibandingkan dirinya. Setelah berterima kasih dan memberikan salam hormat kepada senior itu pun kemudian menunjukkan keberadaan Bai Li Guangsheng yang sedang menyusuri anak tangga yang tadi. Ternyata di sini senior tersebut berniat mewarisi ilmu pedangnya kepada Bai Li Guangsheng. Karena selain berbakat, Bai Li Guangsheng juga memiliki niat pedang cahaya pemusnah yang sangat cocok dengan niat pedang cahaya senior tersebut. Oleh sebab itu, dia pun berniat menghampiri Bai Li Guangsheng. Namun sebelum berpisah, di sini senior itu berpesan kepada Chun untuk terus berjuang dan semoga Chun bisa memasuki ranah Martiar Emperor.
我必入地境层次。这一世， Kemudian setelah menemui Bai Li Guangsheng, senior itu pun berkata bahwa Bai Li Guangsheng telah memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan darinya. Tapi sebelum itu Bai Li Guangsheng meminta kepada senior itu untuk dapat memberikan warisannya juga kepada Chu Yun, karena Chu Yun juga memiliki bakat yang hebat. Senior itu pun menjelaskan kalau dirinya mengetahui kekuatan yang luar biasa yang ada pada Chu Yun, tapi sayangnya Chu Yun tidak akan bersedia menerimanya. Dan setelah menjelaskan hal itu, senior itu pun langsung memulai mewarisi ilmu pedangnya. Sementara itu, Chu Yun yang sudah keluar dari tempat tadi menunggu di luar dan mengetahui kalau pewarisan ilmu pedang senior tadi telah dimulai. Dan di saat itu datang juga Su Jing'an. Dan setelah Su Jing'an datang, tiba-tiba datang seseorang yang tidak diundang, yaitu Lin Jingyuan, Gu Tianjiao, dan Gu Mang. Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Wah, kira-kira apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka akan mengganggu proses pewarisan Bai Li Guangsheng dan akhirnya mereka bertarung? Kalau gitu kita tunggu saja di part selanjutnya ya, karena masih belum update lagi nih bosku. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ucap Movie. Jika sudah, sampai ketemu di part selanjutnya ya. Bye-bye.